Sepasang Naga Penakluk Iblis. Karya, Asmaraman S. Hoping Hu. Jilid 16. Penting. Belum saatnya bicara sekarang. Kau tunggu di sini. Dan tiba-tiba saja tubuh yang ramping itu sudah bergantung pada akar pohon dan sebentar saja lenyap ke bawah tebing yang amat curam. Wajah Sunting menjadi pucat, jantungnya berdebar penuh kekhawatiran. Akan tetapi dia tidak berani menjenguk ke tepi tebing jurang, karena selain dia merasa terlalu ngeri, juga dia takut kalau ada orang melihat dia menjenguk ke bawah. Maka, dia pun pura-pura kepanasan dan membuka baju, duduk seperti orang berteduh di bawah pohon itu. Akan tetapi matanya hampir tak pernah berkedip memandang ke tepi jurang kemana pendekar wanita itu tadi lenyap. Ternyata tidak lebih dari 2 menit Liong Li menuruni jurang. 2 menit yang bagi Sunting sama dengan 2 jam. Dan wajah pendekar wanita itu berseri, mulutnya terhias senyuman yang membuat wajahnya menjadi semakin manis. Tanpa setahu Sunting, kini di pinggangnya terselip 2 batang pedang. Kalau tadinya ketika menuruni jurang ia hanya membawa pedangnya sendiri, yaitu Hek Liong Kiam, pedang naga hitam, yang agak pendek, kini setelah muncul dari jurang ia membawa pula Pek Liong Kiam, pedang naga putih, yang lebih panjang di pinggangnya. Selain itu, juga ia mengantongi sehelai kertas yang memuat tulisan singkat. Bunyi surat tulisan Pek Liong itu seperti berikut. Terpaksa menyerah karena gadis itu mereka tawan. Entah akan dibawa kemana. Cari Poyang Sam Liong. Hanya itulah isi tulisan, tanpa disebut namanya atau nama pengirim. Akan tetapi baginya sudah jelas sekali. Sahabatnya itu dipaksa menyerah kepada pihak musuh karena mereka telah menawan gadis Shikam adik Sunting itu. Dan ia harus mencari Poyang Sam Liong. Hal ini berarti bahwa di antara para musuh itu terdapat Poyang Sam Liong yang tentu akan dapat membawa ia ke sarang gerombolan musuh. Gawat! Bagaimana, Li Hiap? Melihat kekhawatiran dan ketegangan membayang pada pandang mata pemuda itu, Liong Li berpendapat bahwa sebaiknya pemuda itu diberitahu akan keadaan yang sebenarnya. Dia perlu ketenangan agar dapat merupakan pembantu yang berguna. Mari kita berjalan menuju ke telaga, Sunting. Benarkah dugaanku bahwa untuk mencari Poyang Sam Liong, sebaiknya kita pergi melakukan penyelidikan ke Telaga Poyang? Pemuda itu mengangguk, hatinya penuh ketegangan dan mereka lalu meninggalkan tempat itu, menuruni bukit menuju ke telaga yang nampak dari lereng itu. Sunting, tenangkan hatimu. Mereka, Pek Liongeng dan adikmu itu, telah menjadi tawanan musuh. Ah, tentu Poyang Sam Liong dan kawan-kawannya. Sunting mengepal tinju. Akan tetapi Pek Liongeng demikian lihainya, bagaimana mungkin dia dapat tertawan? Mereka lebih dulu menawan adikmu dan memaksa Pek Liongeng untuk menyerah. Kita tidak tahu mereka dibawa kemana, dan hanya Poyang Sam Liong yang mengetahuinya. Maka, kita harus mencari mereka secepat mungkin. Mari kita menyewa perahu. Nanti dulu, Li Hiap. Untuk melawan Poyang Sam Liong dan kawan-kawannya amatlah berbahaya. Akan tetapi kalau berada di air, biar dikeroyok mereka bertiga, aku sanggup mengalahkan mereka. Li Hiap sebaiknya membawa bekal perlengkapan renang dan menyelam, untuk persiapan kalau-kalau semua itu Li Hiap perlukan. Karena ia sendiri bukan seorang ahli renang yang hebat, hanya sekedar dapat mencegah tenggelam saja, Liong Li menurut. Yang dibawa oleh Sunting adalah sepasang sepatu yang lebar seperti cakar bebek, dan sebuah pipit lemas kecil yang panjang. Pipa lemas ini dapat dipergunakan untuk bernapas di dalam air selagi menyelam, karena ujungnya diberi pengapung sehingga pipa itu ujungnya akan selalu berada di atas permukaan air dan dapat menyalurkan udara baru kepada si penyelam. Setelah membawa perlengkapan dan mengajarkan kepada Liong Li, bagaimana mempergunakan benda-benda itu, mereka lalu naik sebuah perahu kecil, tidak menyewa, melainkan perahu milik Sunting sendiri. Untuk menyembunyikan diri, mereka berdua mempergunakan caping yang lebar sekali, yang biasa dipergunakan para nelayan untuk melindungi muka mereka dari terik matahari kalau mereka mencari ikan di telaga. Caping lebar itu diberi tali yang dikalungkan di bawah dagu sehingga tidak terbang terbawa angin. Mereka mendayung perahu sambil menyembunyikan muka di balik caping, berputar-putaran dan akhirnya dari jauh mereka melihat perahu besar yang ditumpangi Poyang Sam Liong. Melihat mereka, Sunting cepat mendayung perahunya menjauh. Itulah mereka, bisiknya kepada Liong Li. Wanita perkasa ini melihat ke arah Sunting menunjuk dan melihat perahu besar itu.
Yang nampak dari situ hanyalah 3 orang laki-laki raksasa yang berdiri di kepala perahu. Dengan otaknya yang cerdik dan cekatan sekali, Liong Li bertanya. Mereka yang disebut Poyang Sam Liong. Benar. Tentu ada banyak orang lain di sana. Mari kita mendekat, Sunting. Sunting menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin mendekat. Mereka akan curiga dan kita akan ketahuan. Ah, bukankah telaga ini tempat umum dan kita sudah menyamar dalam pakaian nelayan? Caping ini dapat menyembunyikan muka kita. Engkau tidak mengerti, Enci. Dia berhenti sebentar, tergagap dan Liong Li tersenyum dan dapat mengerti apa yang menyebabkan pemuda itu tergagap. Sunting, engkau boleh saja menyebut Lihiap atau Enci, seenakmu sajalah, bagiku sama saja. Nah, teruskan keteranganmu. Sunting bernapas lega. Memang, dalam keadaan tegang, dia merasa sukar menyebut Enci, lebih suka menyebut Lihiap karena sebutan ini selalu mengingatkan dia bahwa wanita ini memiliki kesaktian, lihai sekali dan boleh dipercaya, boleh diandalkan. Namun, dalam keadaan tenang, dia memang lebih sering menyebut Enci, sebutan yang lebih akrab. Begini, Enci. Coba kau lihat di sana itu. Semua perahu, besar atau kecil, yang bertemu dengan perahu besar itu, pasti menyimpang dan menyingkir jauh-jauh. Kalau perahu kita mendekat, hal itu akan nampak luar biasa sekali dan pasti menarik perhatian Poyang Sam Liong. Kita sama sekali tidak boleh mendekatkan perahu, hal itu akan menggagalkan penyelidikan kita. Liong Li mengangguk girang. Pemuda ini pun pandai mempergunakan otaknya. Habis, kalau tidak mendekatkan perahu, bagaimana kita akan dapat melakukan penyelidikan? Pemuda itu tersenyum, senyum kemenangan karena baru sekarang dia merasa lebih dibandingkan Liong Li. Dan wanita perkasa itu memandang dengan sinar mata kagum. Bukan main gantengnya pemuda ini kalau sudah tersenyum seperti itu, pikirnya, akan tetapi segera ditekannya gairah hatinya. Enci, sebaiknya kita membayangi mereka dari jauh saja, pura-pura kita mencari ikan dengan demikian mereka tidak mencurigai kita dan kita akan tahu kemana perahu mereka pergi. Kalau mereka sudah menghentikan perahu, barulah kita mendekat, akan tetapi tanpa menggunakan perahu lagi. Kita dapat berenang mendekati mereka. Liong Li merasa kurang jelas. Kita sudah membawa perlengkapan sehingga dapat mengintai dengan berenang, akan tetapi tentu mereka akan melihat kita. Tidak, Enci. Kita dapat bersembunyi di situ. Pemuda itu menunjuk ke kiri dan Liong Li melihat daun dan bunga teratai yang lebat terapung di permukaan air. Ia tersenyum dan memandang wajah pemuda itu dengan kagum. Engkau hebat, Sunting. Sunting menjadi gembira sekali dan dia pun cepat mengambil tumbuh-tumbuhan yang terapung di permukaan air itu, memasukkannya ke dalam perahunya. Kemudian, perlahan-lahan mereka mendayung perahu, mengikuti perahu besar Poyang Sam Liong itu dari kejauhan. Setelah perahu besar itu berhenti dan melempar jangkar di tengah telaga, Sunting bergumam lirih dan menghentikan perahunya. Aneh, mereka berhenti di tempat yang biasa kami pergunakan untuk mencari batu dari dasar telaga. Agaknya ada hubungannya dengan pekerjaanmu itu, Sunting. Kita harus menyelidiki ke sana. Memang sebaiknya kita mendekat dengan berenang dan kita meninggalkan perahu di sini. Karena merasa bahwa di air dialah yang dapat memimpin, Sunting dengan cekatan lalu melemparkan jangkar untuk menahan perahu, dan dia membuka pakaian luarnya. Dengan hati bangga dia melihat betapa pandang mata wanita jelita itu ditujukan kepada tubuhnya dengan kekaguman yang tidak disembunyikan. Memang, Liong Li memandang tubuh pemuda itu dengan kagum. Tubuh yang biasa bermain dalam air itu memang tegap, dengan otot-otot sempurna menggembung di balik kulit yang halus. Dadanya bidang, dengan tonjolan-tonjolan sempurna, pinggang ramping dan perut kempis, paha dan betisnya seperti kaki katak. Ia sendiri pun menanggalkan pakaian luarnya dan ia tersenyum ketika kini tiba giliran Sunting untuk mengamati tubuh yang padat dengan lekuk lengkung tubuh seorang wanita yang masak itu. Liong Li mengenakan tambahan kaki katak untuk memudahkan ia bergerak dalam air, dan membawa pipa kecil untuk dipakai mengambil napas ke permukaan air di waktu menyelam. Kemudian, keduanya berenang sambil bersembunyi di bawah atau di antara daun-daun dari bunga teratai, mendekati perahu besar. Demikianlah. Dengan bersembunyi di balik bunga teratai mereka mengintai dan alangkah kaget hati mereka ketika melihat Pek Liong dan Cian Li telah menjadi tawanan di perahu itu.
Dari tempat persembunyiannya, Liong Li mengamati orang-orang yang berada di dalam perahu, maklum bahwa mereka itu tentulah orang-orang pandai dan tokoh-tokoh dunia hitam. Ia melihat pula Pek Liong yang berdiri dengan sikapnya yang tenang. Melihat sahabat dan rekannya ini, berdebar rasa jantung dalam dada Liong Li. Betapa sudah amat rindunya kepada Pek Liong. Dan Pek Liong kelihatan sehat, bahkan lebih tegap dan lebih gagah daripada dahulu. Sikapnya yang tenang itu, walaupun kaki dan tangannya dibelenggu rantai, membuat hati Liong Li merasa terharu bercampur bangga. Tidak ada orang kedua segagah dan setabah Pek Liong, juga amat cerdik dan berani menghadapi ancaman maut tanpa berkedip mata. Ia pun melihat seorang gadis cantik manis yang kelihatan cemberut dan khawatir, kemudian melihat gadis itu membuka pakaian luarnya. Liong Li memandang kagum. Seorang gadis yang memiliki bentuk tubuh indah. Ia teringat akan keindahan bentuk tubuh Sunting. Apakah gadis itu adikmu yang bernama Kam Qianli itu? Benar, Cici, dan aku merasa heran sekali apa yang ia akan lakukan di sana itu. Ia menanggalkan pakaian, mengenakan pakaian selam, itu berarti ia akan menyelam. Sunting termenung lalu melanjutkan dengan ragu dan khawatir. Akan tetapi, kenapa? Liong Li mengerutkan alisnya yang berbentuk indah. Mari kita renungkan sebentar, bisiknya. Pek Liong menyerah karena Qianli ditawan, dan kini mereka berdua dibawa ke sini oleh para penjahat itu. Pek Liong dibelenggu dan kelihatan tidak melawan sedangkan adikmu itu kini hendak menyelam. Agaknya ini ada hubungannya dengan rahasia peta patung emas. Peta patung emas? Sunting bertanya heran. Itulah yang diperebutkan oleh kawanan penjahat itu, demikian menurut isi surat Pek Liong. Agaknya kini adikmu dipaksa untuk menyelam dan mencari sesuatu, dan Pek Liong tidak berdaya selama adikmu menjadi tawanan mereka. Kalau begitu, biar aku menyelam dan menghubungi adikku di dalam air. Jangan dulu. Lihat. Pada saat itulah Qianli mendorong Toksim Niochu Lui Chin Si dan kedua orang wanita itu terjatuh ke dalam air. Mereka melihat betapa Toksim Niochu kelabakan di dalam air kemudian tenggelam seperti diseret ke bawah. Haha, bagus adikku. Seret mereka satu demi satu ke bawah air sampai mereka mati lemas. Sunting berkata girang. Biar aku membantunya. Akan tetapi Liong Li menangkap lengannya. Jangan, kita lihat bagaimana perkembangannya. Kau lihat, biarpun terbelenggu, Pek Liong mampu melindungi adikmu. Ketika raksasa pakaian hitam itu tadi memukul ke arah adikmu yang menerjang wanita cantik itu, Pek Liong menangkisnya. Dan raksasa itu bertenaga besar. Benar Pek Liong, mereka mempunyai banyak kaki tangan yang pandai. Kita harus berhati-hati dan melihat dulu perkembangannya sebelum turun tangan. Sementara itu, Pek Liong tersenyum gembira melihat betapa Qianli telah mampu melampiaskan amarahnya kepada Toksim Niochu, wanita lihai itu tanpa si wanita sesat mampu membela diri. Sungguh Qianli amat hebat, penuh keberanian, pikirnya. Melihat betapa Toksim Niochu masih terengah-engah biarpun perutnya sudah kempis kembali, wajahnya pucat dan matanya liar, dia tidak dapat menahan ketawanya. Apalagi melihat rambut itu basah aut-autan, pupurnya luntur dan pakaiannya juga basah kuyup. Seperti seekor kucing yang tadinya angkuh memamerkan kecantikannya, kini basah kuyup dan jelek. Akan tetapi, dia melihat sinar maut berkilat di mata Toksim Niochu setiap kali wanita itu memandang ke arah air. Berbahaya, pikirnya. Wanita ini bisa berbahaya sekali dan mungkin saja dalam kemarahannya ia akan membunuh Qianli begitu gadis itu muncul kembali ke atas. Beng Chu, kalau aku menjadi engkau, aku akan berhati-hati agar jangan sampai namaku menjadi rusak sebagai orang yang suka melanggar janjinya terhadap Nona Kam Qianli, kata Pek Liong sambil tersenyum mengejek. Xiao Bin Ciukui mengerutkan alisnya. Aku bukan seorang yang suka melanggar janjiku. Aku seorang Beng Chu, mengerti? Seorang Beng Chu, seperti seorang raja, tidak akan melanggar janji. Akan tetapi ada orang lain yang akan membuat engkau terpaksa melanggar janjimu, Beng Chu. Aku khawatir begitu Nona Kam muncul, ia akan dibunuh oleh Toksim Niochu. Xiao Bin Ciukui menoleh kepada Toksim Niochu dan matanya berkilat. Ia tidak akan berani. Ucapan ini sudah cukup bagi Pek Liong, karena itu merupakan jaminan keselamatan bagi Qianli. Toksim Niochu jelas tidak akan berani turun tangan mengganggu Qianli. Toksim Niochu menyeringai dan memandang kepada Pek Liong. Kemarahannya terhadap Qianli lebih besar daripada gairahnya terhadap Pek Liong.
Kau kira aku tidak akan dapat membalasnya kelak setelah ia dibebaskan oleh Beng Chu? Kelak akan kubikin hancur seluruh tubuhnya, kulit mukanya akan kusayat-sayat. Di dalam batinnya, Pek Liong berjanji, sebelum kau lakukan itu, engkau akan lebih dulu kubunuh. Akan tetapi pada saat itu, semua orang memperhatikan munculnya sebuah kepala di permukaan air. Kepala Qian Li. Gadis itu mengguncang kepala sehingga rambut yang basah kuyup dan menutupi mukanya itu tersibak dan nampaklah mukanya yang cantik dan kemerahan. Ia mengambil pernapasan panjang di atas permukaan air, lalu nampak tangan kanannya yang memegang sebuah guci. Dari jauh, Sunting berbisik heran. "Ai, benda apakah yang berada di tangan Qian Li itu? Aku tidak pernah melihatnya." "Hus, kulihat itu sebuah guci. Dan adikmu menyerahkannya kepada si gendut kepala botak." Agaknya dia itulah yang berjuluk Xiao bin Chiu Kui, seorang di antara Kiu Lomo. Dan lihat, semua orang kini mengepung dan mengancam Pek Liong." Dua orang pengintai itu memandang dengan khawatir. Memang kini setelah Qian Li naik ke atas perahu, ia menyerahkan guci itu kepada Xiao bin Chiu Kui dan memang sudah diatur sebelumnya. Xiao bin Chiu Kui yang menerima guci itu kini berdiri di belakang Pek Liong sambil mendekatkan tangan, siap menyerang, sedangkan para pembantunya juga semua telah menodongkan senjata kepada pendekar yang sudah dibelenggu kaki tangannya itu. "Hei! Apa artinya lelucon ini, Xiao bin Chiu Kui?" bentak Pek Liong. "Kalian memang tak tahu malu," tiba-tiba Qian Li membentak dengan suara nyaring. "Kalian sudah berjanji akan membebaskan aku kalau aku menyerahkan peta itu, dan sekarang kalian malah mengancam Hai Koko?" Mendengar gadis itu menyebut Hai Koko kepada Pek Liong, dan melihat sikapnya yang demikian beraninya untuk membela Pek Liong, Liong Li tersenyum. Sikap dan kata-kata itu saja sudah jelas baginya untuk menduga bahwa seperti banyak wanita lain, gadis penyelam yang bertubuh indah dan berwajah manis itu telah jatuh cinta kepada Pek Liong Eng Tan Chin Hai. "Hahaha, aku memang sudah berjanji untuk membebaskanmu, Nona Kam, dan aku Xiao bin Chiu Kui tidak akan menarik kembali janjiku kepadamu. Akan tetapi aku tidak pernah berjanji untuk membebaskan Pek Liong. Khawatir kalau dia akan membuat banyak ulah, maka dia harus dijaga sebelum aku melihat apakah peta yang kau berikan kepadaku ini tulen ataukah palsu." Setelah berkata demikian, Xiao bin Chiu Kui yang membiarkan para pembantunya menodongkan senjata mereka kepada Pek Liong, dia sendiri lalu membuka tutup guci dan mengeluarkan isinya. Segulung peta yang sama benar dengan peta yang berada di tangannya, yaitu bagian yang hilang. Dia cepat membuka gulungan peta itu, mencocokkan dengan bagian yang berada padanya dan ternyata memang peta yang diserahkan Qian Li itu merupakan sambungan peta yang dia dapatkan. Dan setelah disambung, baru mudah dimengerti bahwa peta itu menunjukkan di mana adanya patung emas. Dengan sepasang matanya yang mencorong kejam itu, Xiao bin Chiu Kui mempelajari peta dan wajahnya berseri. Dia sudah memperoleh petunjuk di mana adanya patung emas. Menurut petunjuk peta yang sudah digabungkan itu, patung emas ternyata disembunyikan di dasar telaga itu, di bagian barat dengan ukuran 5 tombak dari pulau kecil yang menonjol keluar selebar beberapa meter persegi. Tempat itu mudah dicari. Akan tetapi dia pun menyadari bahwa untuk mengambil patung itu, dibutuhkan tenaga seorang penyelam yang pandai. Maka, dia masih membutuhkan tenaga Nona Kam Qian Li. Padahal, dia telah berjanji membebaskannya. Tiba-tiba saja Xiao bin Chiu Kui meloncat dan tangan kanannya membuat gerakan seperti hendak mencengkeram ke arah kepala Pek Liong. Melihat ini, Pek Liong terkejut. "Xiao bin Chiu Kui, engkau hendak membunuhku secara pengecut." Dia sudah siap untuk melawan mati-matian. Akan tetapi Beng Chu itu tidak melanjutkan serangannya, melainkan berkata kepada Qian Li. "Nona Kam Qian Li, aku sudah berjanji bahwa engkau akan kubebaskan kalau sudah menyerahkan peta. Peta ini memang tulen dan engkau boleh bebas. Akan tetapi, kalau engkau pergi sekarang dan tidak mau membantu kami sekali lagi, terpaksa aku akan membunuh Pek Liong di depanmu sebelum engkau pergi." Tentu saja Qian Li terkejut bukan main dan matanya terbelalak memandang kepada Pek Liong. Ia tidak peduli betapa ada beberapa pasang mata dari para pembantu Beng Chu itu melotot penuh gairah memandang kepadanya, terutama kepada tubuhnya yang seperti telanjang bulat saja karena pakaian selam yang menempel di tubuhnya ketat seperti kulit kedua karena basah. "Apa? Apa maksudmu? Aku akan membantu kalian, asal kalian sekali ini berjanji tidak akan membunuh Hai Koko." "Bagus. Ku terima syaratmu itu, Nona Kam.
Menurut peta ini, tempat penyimpanan patung emas berada di dasar telaga pula, di bagian lain dekat pulau kecil di sebelah barat. Nah, engkau harus menyelam sekali lagi untuk mengambilkan patung emas itu untuk kami, dan kami berjanji bahwa kami tidak akan membunuh Pek Liong. Qianli, jangan percaya mereka. Pek Liong berseru akan tetapi tiba-tiba saja tangan kiri Xiao Bin Ciukui bergerak menotok punggungnya dan Pek Liong roboh dengan tubuh lemas. Apa yang kau lakukan ini? Qianli berteriak dan matanya terbelalak memandang kepada Pek Liong yang sudah tidak berdaya dan terkulai itu. Aku hanya menotoknya agar dia tidak dapat sembarangan memberontak dan membikin kacau. Sekali lagi kujanjikan, Nona Kam, bahwa kalau engkau suka membantu kami, sekali lagi menyelam untuk mengambil patung emas dari dasar telaga, maka aku tidak akan membunuh Pek Liong. Engkau mau bersumpah bahwa engkau tidak akan membunuh Hai Koko? Qianli mendesak. Xiao Bin Ciukui tersenyum menyeringai. Kalau saja dia tidak membutuhkan bantuan gadis itu, tentu pertanyaan itu saja sudah menjadi alasan cukup baginya untuk membunuh Qianli. Aku bersumpah tidak akan membunuh Pek Liong kalau engkau berhasil mengambil patung emas dari dasar telaga. Baik, mari bawa aku ke tempat itu dan aku akan membantumu mengambil patung emas, kata Qianli dengan hati lega. Sementara itu, Pek Liong maklum bahwa dia tentu saja tidak mungkin dapat mempercaya orang sejahat Xiao Bin Ciukui. Dia harus bertindak cerdik karena dia harus menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan Qianli. Kalau saja gadis itu sudah bebas, dia tidak begitu khawatir lagi. Betapapun juga, dia harus berhati-hati karena dia maklum bahwa selain lihai, juga Xiao Bin Ciukui amat cerdik. Ketika melihat perahu besar itu mengangkat jangkar dan bergerak menuju ke barat, Liong Li dan Sun Ting juga sudah berada di perahu kecil mereka dan mendayung perlahan-lahan membayangi perahu besar itu dari jauh. Baru setelah perahu besar berhenti melempar jangkar keluar mereka berdua juga menghentikan perahu mereka dan seperti tadi, mereka mendekati perahu, bersembunyi di balik tumbuhan bunga teratai sampai mereka berada dekat dan bukan hanya dapat melihat, akan tetapi juga dapat mendengar percakapan di atas perahu besar. Melihat daerah di mana perahu besar berhenti, Qianli terkejut dan ia segera berkata kepada Xiao Bin Ciukui. Ai, daerah ini merupakan bagian paling dalam dari telaga. Tidak mudah mencari barang di dasar yang amat dalam ini. Aku tidak akan dapat bertahan lama di bawah sana. Terlalu dalam. Dengan mata terbelalak ngeri Qianli yang berdiri di kepala perahu melihat ke air yang nampak agak kehitaman tanda bahwa bagian itu memang dalam sekali. Tiba-tiba terdengar teriakan, Limoy, jangan mau menyelam di situ. Berbahaya sekali. Semua orang menengok dan melihat seorang laki-laki berenang dengan gerakan kuat dan cepat sekali menuju ke perahu besar. Melihat orang itu, Xiao Bin Ciukui menyeringai, Nona Kam, bukankah dia itu kakakmu? Sementara itu, melihat munculnya Sun Ting yang sama sekali tidak disangka-sangkanya, Qianli terkejut. Koko, kenapa kau ke sini? Pergilah cepat. Tidak. Aku harus membantumu, kata Sun Ting dan dia sudah merayap naik ke perahu melalui rantai jangkar, dengan gerakan yang cekatan. Di lain saat dia telah berada di atas perahu besar. Sedetik dia bertemu pandang dengan Pek Liong, akan tetapi Sun Ting seperti tidak peduli kepada pendekar itu, dia memandang kepada Qianli penuh kekhawatiran. Akan tetapi tiba-tiba, beberapa batang senjata telah menodong tubuh Sun Ting. Pemuda ini membalik, memandang kepada Xiao Bin Ciukui dan berkata dengan suara lantang mengandung kemarahan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kalian sungguh kejam. Kalian hendak memaksa adikku menyelam di tempat yang amat dalam ini. Xiao Bin Ciukui tersenyum lebar, hatinya girang sekali melihat munculnya kakak gadis itu. Hahaha, ia sudah berjanji akan membantu kami mengambil patung emas di dasar telaga ini. Koko, dia memaksaku, kalau aku tidak mau, dia akan membunuh Haiko. Untuk keselamatan Haiko aku terpaksa menyanggupi. Benar ucapannya itu, orang muda. Ia sudah berjanji dan aku pun sudah berjanji tidak akan membunuh Pek Liong kalau ia bisa mengambilkan patung emas yang berada di dasar telaga ini. Kalau engkau melihat bahwa tempat ini dalam dan berbahaya, tentu saja engkau boleh membantu adikmu, haha. Memang aku mau membantu adikku dalam pekerjaan berbahaya ini. Akan tetapi aku minta agar aku mendengar pula janji itu. Kalau kami berdua berhasil menemukan benda yang kalian cari, maka kami berdua akan kalian bebaskan, dan juga Tante Hiap akan kalian bebaskan.
Berjanjilah, atau, kalau tidak, kami tidak akan menyelam, biar kalian bunuh sekalipun. Xiao bin Ciukui mengerutkan alisnya. Anak muda, jangan membuat kami marah. Aku sudah saling berjanji dengan adikmu, kalau ia dapat mengambilkan patung emas itu, kami akan membebaskan ia dan kami sudah berjanji tidak akan membunuh Pek Liong. Tapi, Sun Ting hendak membantah karena dia tetap hendak menuntut agar Pek Liong dibebaskan. Melihat ini, Pek Liong segera berkata, Saudara Kam Sun Ting, sudahlah jangan engkau pikirkan lagi aku. Kalian penuhi permintaan Beng Cu, ambil patung emas itu dari dasar telaga. Aku sudah pasti tidak akan mereka bunuh, karena selain Beng Cu sudah berjanji kepada adikmu, juga aku kini yakin bahwa tiada gunanya menentang Beng Cu. Aku ingin membantunya agar aku mendapatkan bagian harta karun itu. Mendengar ucapan yang lantang ini, Sun Ting terbelalak memandang kepada pendekar itu. Apa? Engkau akan membantu mereka ini, Tai Hiap, tanyanya hampir tidak percaya. Juga Qian Li memandang heran kepada pendekar itu. Kalau ia membantu para penjahat itu mengambil peta dan kini mengambil patung emas adalah karena terpaksa, karena ia ingin menyelamatkan Pek Liong. Akan tetapi sekarang pendekar itu tiba-tiba berbalik pikiran dan hendak membantu para penjahat dengan pamrih memperoleh bagian harta karun. Haiko. Ia pun berseru heran. Pek Liong melambaikan tangannya dengan sikap tak sabar, akan tetapi ternyata tangannya itu lemas tak bertenaga dan baru dia teringat bahwa dia masih belum pulih dari totokan Xiao bin Ciukui yang lihai. Sudahlah, kalian jangan mencampuri urusan pribadiku. Penuhi saja permintaan Beng Cu dan kalian segera pergi dengan bebas dari sini dan selanjutnya jangan lagi mencampuri urusan kami. Mendengar ini, kakak beradik itu memandang marah, dan Xiao bin Ciukui tertawa bergelak. Bagus, Pek Liong. Aku akan senang sekali bekerja sama denganmu. Akan tetapi maksud baikmu itu harus diuji dulu kebenarannya. Sun Ting dan Qian Li tidak banyak cakap lagi. Biarpun di dalam hati mereka marah kepada Pek Liong, dan merasa bahwa pendekar itu tidak pantas lagi dibela, akan tetapi Qian Li tetap ingin menyelamatkannya. Bukan hanya karena ia telah berhutang budi kepada Pek Liong, akan tetapi karena memang ia telah jatuh cinta. Kalau ia tidak memenuhi permintaan Beng Cu mengambilkan patung emas yang telah ia pelajari dari peta dan ketahui di mana letaknya, tentu Pek Liong akan dibunuh. Mari, Tingko, bantu aku, katanya dan ia menggandeng tangan kakaknya, lalu diajak terjun ke air. Mengagumkan sekali melihat betapa dua orang kakak beradik itu menimpa air seperti dua batang tombak saja, tidak menimbulkan suara berisik dan tubuh mereka segera lenyap di telan air. Kalau saja tidak ada kakaknya, biarpun terpaksa tentu akan sukar bagi Qian Li untuk menemukan patung emas itu karena bagian ini memang dalam dan agak gelap. Hanya dengan meraba-raba, akhirnya ia menemukan guha seperti yang dimaksudkan dalam petunjuk peta yang sudah lengkap itu. Bersama Sun Ting ia memasuki guha dan benar saja, di sudut guha kecil itu ia menemukan sebuah patung yang tingginya kurang lebih 1 kaki. Patung itu cukup berat dan Sun Ting lalu membawanya, dan mereka berdua segera naik ke permukaan air. Mereka yang berada di dalam perahu besar, semua menjenguk ke air dengan penuh ketegangan hati, penuh harapan dan kecemasan. Begitu nampak dua buah kepala itu muncul dan kakak beradik itu terengah-engah memenuhi paru-paru dengan udara baru, Xiao bin Ciukui segera berteriak dari atas. Sudah kalian temukan patung emas itu? Sun Ting mengangkat tangan kanannya dan nampaklah sebuah patung yang berkilauan karena terbuat dari emas murni. Semua orang berseru kagum dan Xiao bin Ciukui segera berkata, cepat naik ke perahu dan serahkan kepada kami. Akan kulemparkan ke atas dan kami berdua akan segera pergi dari sini, kata Sun Ting. Baik, lemparkanlah, teriak Xiao bin Ciukui. Tapi jangan langgar sumpahmu. Kalian tidak akan membunuh Tante Hiap. Qian Li berseru dan suaranya mengandung isak karena hatinya kecewa sekali melihat betapa pendekar yang dipuja dan dicintanya itu akhirnya merendahkan diri menjadi kaki tangan penjahat. Haha, jangan khawatir, Nona. Kami tidak akan membunuhnya, apalagi dia kini menjadi sekutu kami. Nah, lemparkan patung emas itu. Sun Ting melemparkan benda itu ke atas perahu, disambar oleh tangan Xiao bin Ciukui. Semua orang mengagumi patung emas itu yang tentu merupakan benda berharga, bukan saja berharga amat mahal karena terbuat dari emas murni, akan tetapi juga berharga karena merupakan benda kuno yang antik.
Biarpun tubuhnya masih belum bebas dari pengaruh totokan dan dia belum dapat bergerak leluasa, namun Pek Liong sudah dapat memutar tubuhnya yang rebah dan ia memandang ke arah Xiao bin Ciukui yang sedang mengamati patung emas itu bersama para pembantunya. Dia melihat bahwa patung emas itu memang indah, sebuah patung emas Dewi Kuan Im Posat yang ukirannya amat indah. Tentu patung itu amat mahal, akan tetapi belum cukup mahal untuk diributkan dan dijadikan perebutan, dan dia tahu bahwa orang seperti Xiao bin Ciukui tentu tidak akan sudi bersusah payah kalau hanya untuk mendapatkan sebuah patung emas semacam itu. Dia juga melihat betapa wajah Xiao bin Ciukui sudah mengandung kekecewaan, walaupun para pembantunya berseri-seri mengamati patung emas itu. Dugaannya benar. Dan dari jauh pun dia tahu bahwa patung emas itu bukan sembarang patung. Dia sudah banyak mempelajari tentang patung kuno dan diam-diam dia menduga bahwa tentu patung itu menyimpan rahasia yang amat penting. Kalau tidak demikian, kiranya tidak mungkin orang zaman dahulu menyembunyikan patung itu dengan menyertai petanya pula. Patung emas seperti itu bukan merupakan harta karun yang luar biasa, dan orang seperti Xiao bin Ciukui tentu akan bisa mendapatkan dengan mencuri simpanan hartawan besar atau bangsawan tinggi. Sementara itu, kakak beradik Shikam sudah menyelam kembali dan berenang dengan cepat bagaikan 2 ekor ikan saja, meninggalkan perahu besar. Akan tetapi mereka tidak diperdulikan lagi oleh para penjahat yang mengagumi patung emas. Ada satu hal lain yang diyakini oleh hati Pek Liong, yaitu kehadiran Liong Li. Dia tahu bahwa sudah pasti Liong Li datang bersama Sun Ting dan sekarang entah berada di mana rekannya itu. Dari sikap Sun Ting yang demikian tabahnya saja dia pun sudah menduga bahwa keberanian Sun Ting itu tentu ada penyebabnya, dan penyebab itu kiranya bukan lain karena ada Liong Li di belakangnya. Akan tetapi di mana adanya Liong Li? Dia tahu bahwa biarpun Liong Li pandai berenang, namun tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan kakak beradik Kam dan tentu wanita perkasa itu tidak akan begitu sembrono untuk mengandalkan kepandaian renangnya menghadapi kawanan penjahat itu. Baru Po Yang Sam Leong saja sudah memiliki ilmu renang yang jauh lebih pandai dari Liong Li. Namun, hatinya tetap yakin bahwa Liong Li tidak berada jauh dari situ, maka dia pun tertawa bergelak. Hahaha, Beng Chu. Apa artinya kalau yang kau cari dengan susah payah itu ternyata hanya sebuah patung emas seperti itu? Haha, dalam semalam saja aku akan mampu mendapatkan beberapa buah patung emas seperti itu untukmu. Itulah kalau engkau mempunyai pembantu-pembantu yang tidak becus. Kalau kita berdua bekerja sama, tentu hasilnya akan 100 kali lebih besar daripada itu. Pek Liong berkata dengan suara lantang, sengaja dikuatkan agar terdengar oleh Liong Li yang berada entah di mana, akan tetapi diharapkannya tidak terlalu jauh sehingga dapat mendengar ucapannya. Kerut-merut di antara alis Xiao bin Ciukui makin mendalam. Memang dia merasa kecewa sekali melihat hasil jerih payah selama ini. Hanya sebuah patung emas seperti itu. Memang mahal, akan tetapi dia mengharapkan harta karun yang lebih berharga lagi. Dia dapat membayangkan bahwa kalau dia mempunyai seorang pembantu seperti Pek Liong, tentu hasil usaha mereka akan lebih hebat. Akan tetapi tentu saja dia masih belum percaya akan kebenaran kata-kata pendekar itu. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring halus, Pek Liong, engkau sungguh seorang manusia tidak tahu malu. Semua orang terkejut. Xiao bin Ciukui sekali meloncat sudah mendekati Pek Liong, patung emas masuk ke dalam jubahnya. Dia cerdik sekali dan siap menyerang Pek Liong yang dijadikan sandera. Dari bawah perahu, nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu di depan Xiao bin Ciukui dan para pembantunya telah berdiri seorang wanita cantik dengan pakaian serba hitam, pakaian yang ringkas dan basah, ketat menempel pada tubuhnya yang padat ramping dan matang itu. Begitu melihat wanita berpakaian hitam ini, Xiao bin Ciukui dan para pembantunya dapat menduga siapa yang datang. Xiao bin Ciukui sudah membentak garang. Apakah yang datang ini Hak Liong Li, pendekar wanita naga hitam? Sementara itu, para pembantunya dengan senjatanya di tangan sudah siap untuk mengeroyok. Liong Li tersenyum dan muncullah sepasang lesung pipit yang membuat wajah itu menjadi semakin manis. Pek Ikong Chu Ciongkoan memandang dengan bengong. Dia terpesona oleh kecantikan Liong Li, akan tetapi juga diam-diam merasa kagum dan gentar karena dia sudah mendengar berita bahwa gadis jelita berjuluk si naga hitam ini luar biasa lihainya, juga bertangan baja, tidak segan membunuh lawannya. Xiao bin Ciukui, aku datang bukan untuk kamu, melainkan untuk Pek Liong, manusia pengecut yang rendah ini. Jangan kalian ikut campur, kelak kalau ada alasannya yang kuat, aku akan mencari kamu. Hei,
Pek Liong manusia tak tahu malu. Kiranya harga dirimu demikian rendah dan murah. Engkau telah bermain gila dengan gadis penyelam itu, dan untuk gadis itu engkau rela menjadi tawanan dan hinaan orang. Sungguh aku kecewa sekali dan merasa menyesal pernah menjadi temanmu. Semua orang menoleh kepada Pek Liong dan melihat betapa pemuda itu, walaupun masih setengah lumpuh oleh totokan, memandang kepada Liong Li dengan mata melotot dan muka merah. Hek Liong Li, tutup mulutmu yang kotor. Engkau sendiri bukan perempuan baik-baik, engkau melakukan perzinaan dengan Kam Sunting, siapa yang tidak tahu? Engkau melihat kesalahan orang sekecil-kecilnya tanpa melihat tengkukmu sendiri yang kotor. Memang aku ingin bekerja sama dengan Xiao Bin Chiukui yang menjadi Beng Chu, habis engkau mau apa? Aku sudah muak bekerja sama dengan kamu yang penuh cemburu, yang selalu menghinaku dan tidak memandang sebelah mata. Engkau tidak pernah sadar bahwa sebenarnya, tanpa aku, engkau tidak ada artinya. Jahanam busuk. Kurobek mulutmu, bentak Liong Li marah. Coba saja kalau kau bisa. Kalau aku tidak dalam pengaruh totokan, akulah yang akan merobek mulutmu. Xiao Bin Chiukui yang sejak tadi mengamati dua orang muda yang sedang bertengkar itu, tiba-tiba tertawa. Haha, sungguh lucu. Pek Liong dan Hek Liong Li bertengkar dan saling cemburu. Permainan apa pula ini? Pek Liong, biarlah ku bebaskan totokanmu. Hendak kulihat kejujuranmu, apakah benar engkau hendak bersekutu dengan kami atau tidak? Engkau harus membunuh Liong Li untuk meyakinkan kami. Akan tetapi ketika Xiao Bin Chiukui hendak menggerakkan tangan, Tok Sim Nio Chu Lui Chin si berseru, Beng Chu, sabar dulu. Harap Beng Chu tidak sampai terkecoh oleh mereka. Bagaimana kalau setelah Beng Chu membebaskan totokannya, Pek Liong lalu bergabung dengan Liong Li dan mereka menyerang kita. Setidaknya, mereka berdua tentu berusaha untuk membebaskan diri. Tentu saja wanita yang haus laki-laki ini akan merasa kecewa sekali kalau Pek Liong sampai lolos karena pemuda perkasa itu telah membangkitkan gairahnya. Haha, aku bukanlah sebodoh engkau, To Sim Nio Chu. Biarkan kalau mereka berdua hendak menipuku. Biar mereka mengamuk, kita keroyok bersama. Biarkan mereka mencoba untuk meloloskan diri. Apa yang kita takutkan? Kita berada di atas perahu, di tengah telaga. Kemana mereka dapat melarikan diri? Betapapun lihainya mereka, di dalam air mereka tidak dapat banyak bergerak. Dan kita mempunyai Poyang Sam Liong dan anak buahnya yang akan mudah menangkap mereka. Mendengar ini, To Sim Nio Chu diam saja dan memang benar apa yang dikatakan Beng Chu itu. Juga diam-diam Pek Liong dan Hek Liong Li harus mengakui kecerdikan si pendek gendut kepala botak itu. Xiao Bin Chiukui, tidak perlu kalian khawatir. Aku datang untuk menghajar Pek Liong, bukan kalian, kata pula Liong Li. Xiao Bin Chiukui lalu menggerakkan tangannya dan dua kali dia menotok punggung Pek Liong yang seketika merasa tubuhnya bebas dari pengaruh totokan. Beng Chu itu memang sudah memperhitungkannya dengan matang. Selain mereka berada di tengah telaga, juga dia yakin bahwa Liong Li muncul tanpa membawa senjata. Demikian pula Pek Liong, tidak bersenjata, maka tentu saja dia dibantu para tokoh sesat tidak perlu takut menghadapi mereka, andai kata mereka benar-benar hendak menyerang mereka atau hendak meloloskan diri. Pek Liong bangkit berdiri, lalu menghampiri Liong Li. Kedua orang ini berdiri berhadapan dengan sikap marah. Liong Li mencibir. Pendekar yang berjuluk Pek Liong Eng ternyata hanyalah seorang laki-laki mata keranjang dan seorang pengecut. Liong Li, mulutmu sungguh busuk sekali. Engkaulah perempuan rendah, gila laki-laki, akan kurobek mulutmu itu. Berkata demikian, Pek Liong sudah menyerang dengan cengkeraman ke arah Liong Li. Akan tetapi, gadis perkasa ini mengelak ke kiri dan dari kiri ia membalas dengan pukulan maut ke arah lambung Pek Liong. Dia menangkis dengan pengerahan tenaganya. Dua lengan bertemu dan keduanya terhuyung ke belakang. Liong Li mengeluarkan suara lengkingan nyaring dan ia pun kini menerjang dan menyerang dengan gerakan yang amat cepat. Pukulan dan tendangan menyambar bertubi-tubi, akan tetapi Pek Liong yang agaknya sudah menjadi marah sekali, mengelak, menangkis dap membalas tak kalah sengitnya. Para pembantu Xiao Bin Chiukui sudah siap dengan senjata di tangan, mengepung dua orang yang sedang bertanding itu. Xiao Bin Chiukui sendiri berdiri menonton dengan penuh perhatian. Kalau dua orang itu hanya bersandiwara, tentu matanya yang tajam itu akan dapat menangkapnya, dia seorang ahli silat kelas tinggi, tentu akan dapat membedakan mana yang perkelahian benar-benar dan mana yang pura-pura.
Dan apa yang disaksikannya itu, tak dapat diragukan lagi merupakan suatu perkelahian sungguh-sungguh, bahkan setiap pukulan mengandung ancaman maut bagi lawan. Tentu saja Xiao bin Ciukui tidak pernah melihat kalau dua orang ini sedang melakukan latihan pertandingan silat. Dua orang muda ini sudah mencapai tingkat yang sedemikian tingginya sehingga mereka telah menguasai tenaga mereka sepenuhnya sehingga andai kata kepalan tangan atau ujung pedang mereka sudah menyentuh kulit lawan, mereka masih mampu menghentikan serangan mereka sampai di situ saja. Kini Pek Liong nampak terdesak hebat oleh Liong Li yang mempergunakan ilmu silat Bei Jin Kun yang selain amat indah, juga mengandung banyak gerak tipu yang berbahaya. Pek Liong juga sudah memainkan Pek Liong Sin Kun, namun agaknya dia masih kalah cepat sehingga kecepatan gerakan Liong Li membuat dia sibuk juga. Karena kalah cepat, maka perkelahian itu dikendalikan oleh Liong Li dan Pek Liong terseret, hanya mampu mengelak dan menangkis saja untuk melindungi dirinya. Melihat ini, Xiao bin Ciukui lalu mengeluarkan sebatang pisau yang panjangnya 2 jengkal, melemparkannya kepada Pek Liong sambil berseru, "Pek Liong, kau pergunakan ini." Pek Liong menerima pisau yang dilemparkan kepadanya itu dan kini dia menyerang dengan pisau itu. Gerakannya mantap, cepat dan kuat. Setelah dia mempergunakan pisau itu, mulailah Liong Li terdesak. Wanita perkasa ini maklum akan lihainya lawan kalau mempergunakan senjata tajam, maka ia hanya menghindarkan diri dari desakan itu dengan ilmunya yang hebat, yaitu langkah ajaib Liu Seng Pou yang membuat tubuhnya selalu dapat mengelak secara otomatis setiap kali pisau itu menyambar. Akan tetapi ia terdesak mundur sampai ke tepi perahu dan anak buah Xiao bin Ciukui yang mengepung terpaksa menyingkir. "Pek Liong, engkau pengecut mengandalkan komplotanmu. Lain kali aku akan mencarimu lagi." Berkata demikian, Liong Li membalikkan tubuh dan meloncat ke air. Akan tetapi, Pek Liong membentak. "Liong Li, hendak lari kemana kau?" Dan pisau di tangannya itu pun meluncur lepas dari tangannya, dan semua orang melihat betapa dengan tepat sekali pisau itu menancap pada pinggul kanan Liong Li. Wanita itu terbanting ke permukaan air. Air muncrat tinggi dan semua orang lari ke tepi perahu, melihat betapa tubuh itu tenggelam dan permukaan air nampak kemerahan, merah karena darah. Agaknya, Liong Li yang terkena sambitan pisau itu tenggelam dan tewas. Sampai lama mereka memandang ke air. Jelas, tidak ada muncul lagi wanita perkasa itu, dan di sekitar perahu besar itu tidak nampak adanya perahu lain. Perahu-perahu kecil para nelayan berada jauh dari perahu itu, dan tidak nampak gerakan mencurigakan di sekeliling tempat itu. Sampai lama keadaan sunyi dan hati mereka semua merasa tegang. Kesunyian itu dipecahkan suara ketawa Xiao bin Ciukui. "Hahaha, bagus sekali. Kiranya engkau sungguh-sungguh ingin bergabung dengan kami, Pek Liong. Akan tetapi, mengapa engkau sampai membunuhnya? Mengapa engkau yang terkenal sebagai rekannya, kini tiba-tiba saja demikian membencinya? Hal ini agak aneh dan mencurigakan." Beng Cu itu memandang kepada Pek Liong dengan pandang mata penuh selidik. Pertanyaan yang tepat sekali. Mempunyai seorang rekan dan kawan yang sehebat itu, selain ilmu kepandaiannya tinggi, juga amat cantik jelita dan menarik hati, kenapa tiba-tiba saja dimusuhi bahkan dibunuh? "Hal ini amat mencurigakan, Beng Cu," kata Pek Ikong Cu. "Hai Hik, aku tahu. Jawabannya mudah sekali. Semua laki-laki memang tidak ada bedanya, Kong Cu, seperti engkau juga. Semua laki-laki mempunyai penyakit yang sama, yaitu pembosan. Apalagi setelah bertemu dengan wanita lain yang masih baru, Pek Liong juga bosan kepada Hek Liong Li apalagi setelah berjumpa dengan gadis penyelam itu, kemudian bertemu pula dengan aku di sini. Hai Hik, bukankah begitu, Pek Liong yang tampan?" Pek Ikong Cu cemberut, dan Pek Liong tersenyum. "Dugaan kalian semua keliru," jawabnya. "Memang aku benci sekali kepadanya, dan ia pun benci kepadaku, akan tetapi bukan karena bosan, melainkan karena Hek Liong Li telah mencuri pedang pusakaku." Xiao bin Ciukui mengerutkan alisnya. Tentu saja dia sudah mendengar bahwa Pek Liong Eng memiliki pedang pusaka ampuh yang disebut Pek Liong Pokiam, dan dia pun mendengar bahwa Hek Liong Li juga memiliki pedang pusaka Hek Liong Pokiam. Akan tetapi, aku melihat ia datang tanpa pedang sama sekali, bahkan pedangnya sendiri pun tidak ada di bawahnya. Pek Liong cemberut dan menarik napas panjang karena hatinya merasa kesal sekali. Itulah pandainya ia berpura-pura. Tentu ia tidak mengira bahwa aku berada di antara Beng Cu dan kawan-kawan di sini. Terjadi beberapa bulan yang lalu. Pedang itu bersamaku, dan aku tidur di rumahnya.
Tapi pada keesokan harinya, pedangku telah lenyap dan dengan muka tebal ia tidak mengakuinya, itulah permulaan kami saling membenci. Tapi ketika engkau mula-mula kami tangkap, engkau membanggakan Hek Leong Li yang katanya akan muncul menolongmu. Pek I Kong Chu mendesak untuk meyakinkan hatinya yang belum mau percaya. Pek Leong tersenyum mengejek. Lalu apa yang harus kulakukan dalam keadaan tidak berdaya itu? Aku hanya menakut-nakuti kalian. Buktinya, wanita itu begitu datang memaki-maki dan ingin membunuhku, dan aku pun membalas sehingga kini ia tenggelam dan tewas. Sudahlah, tidak perlu lagi kita membicarakan orang yang sudah mati. Beng Chu, tadi kukatakan bahwa hasil usahamu itu sia-sia saja kalau hanya mendapatkan sebuah patung seperti itu. Memang berharga, akan tetapi apakah sepadan dengan jerih payahmu? Aku yakin patung itu merupakan rahasia pula. Maksudmu? Rahasia apa pula yang terdapat pada patung emas ini? Xiao Bin Ciukui mengamati patung itu dengan alis berkerut. Hal itulah yang harus kita selidiki, Beng Chu. Coba berikan patung emas itu, biar ku periksa. Berkata demikian, Pek Leong menjulurkan tangannya. Dia tersenyum melihat betapa Pek I Kong Chu dan yang lain-lain, kecuali Tao Sim Nio Chu, siap dengan senjata mereka untuk menyerang kepadanya. Xiao Bin Ciukui juga memandang kepada para pembantunya, lalu dia tertawa dan menyerahkan patung emas itu kepada Pek Leong. Hahaha, kalian memang terlalu curiga. Seorang diri saja di sini, Pek Leong tidak akan dapat berbuat sesuatu yang bodoh. Aku mulai percaya kepadamu, Pek Leong. Nah, coba kau periksa patung itu, siapa tahu apa yang kau katakan itu benar. Pek Leong menerima patung emas itu, memandang ke sekeliling dan tersenyum menyaksikan sikap mereka, juga tersenyum manis kepada Tok Sim Nio Chu yang tidak mencurigainya. Wanita ini membalas senyumnya, mendekat dan menyentuh pundaknya dengan sikap manja. Pek Leong, aku percaya kepadamu. Rahasia apa sih yang terdapat pada patung emas ini? Dengan lembut Pek Leong melepaskan diri dari sentuhan lembut mesra itu, lalu dia menghadap Xiao Bin Ciukui, menjawab kepada wanita itu sambil lalu saja, untuk itu aku harus menyelidikinya dulu. Dan dia pun melakukan penyelidikan. Dia mati patung emas itu, ditimang-timang dan semua gerakannya diikuti oleh Xiao Bin Ciukui, dan kaki tangannya dengan penuh perhatian. Sekali ini Pek Leong tidak bersandiwara. Dia memang benar-benar melakukan penyelidikan, mempergunakan segala kecerdikan akalnya. Dia memang banyak tahu tentang barang-barang pusaka kuno dan sudah mempelajarinya, maka dari ciri-ciri ukirannya ia pun dapat menduga bahwa patung emas ini sedikitnya berusia 500 tahun. Ada setengah jam dia meneliti patung emas itu sehingga semua orang mulai menjadi tidak sabar lagi. Bagaimana, Pek Leong? Xiao Bin Ciukui bertanya. Beng Chu, pergunakanlah pedang dan memenggal leher patung emas ini, kata Pek Leong. Tentu saja semua orang terkejut. Patung emas itu merupakan sebuah benda yang langka dan amat berharga, bukan hanya karena emasnya, melainkan karena merupakan benda pusaka kuno dengan ukirannya yang indah dan halus. Kalau dipenggal leher patung itu, sama saja dengan merusak dan mengurangi nilainya. Akan tetapi, Xiao Bin Ciukui yang menginginkan harta yang lebih berharga lagi, segera berkata kepada Tok Sim Nio Chu. Nio Chu, pergunakan pedangmu memenggal leher patung itu seperti diminta oleh Pek Leong. Tok Sim Nio Chu mencabut pedangnya dan berkata kepada Pek Leong sambil tersenyum. Pek Leong, tidak sayangkah patung begini indah dipenggal lehernya? Pek Leong menjawab. Lakukan saja perintah Beng Chu. Buntungnya leher patung, dengan mudah dapat diutuhkan kembali oleh tukang emas. Mendengar ini barulah semua orang menyadari bahwa memang kerusakan itu dapat diperbaiki dan kalau sudah disambung kembali oleh tukang emas yang pandai tidak akan nampak bekasnya. Pedang di tangan Tok Sim Nio Chu berkilat menyambar dan buntunglah leher patung itu dengan sayatan yang rapi. Pek Leong melihat, seperti yang sudah diduga, bahwa tubuh patung itu berlubang dan dia melihat segulung kain di dalamnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Berikan patung itu kepadaku. Xiao Bin Ciukui yang juga melihat gulungan kain itu berseru. Pek Leong tersenyum dan menyerahkan patung emas. Dengan tangan yang jelas nampak gemetar saking tegang dan gembiranya, Xiao Bin Ciukui mengambil gulungan kain itu dari dalam perut patung. Segera diperiksanya gulungan kain itu, dengan sikap hati-hati agar orang lain tidak melihat tulisan yang terdapat dalam gulungan kain. Wajahnya berubah, matanya terbelalak dan wajahnya berseri, lalu dia tertawa bergelak-gelak. Hahaha, hahaha.
Jasamu besar sekali, Pek Liong. Benar seperti dugaanmu, patung ini menyembunyikan rahasia besar. Haha, kalau berhasil kita temukan harta karun ini, aku berjanji bahwa patung emas ini akan kuberikan sebagai hadiah kepadamu. Terima kasih, Beng Cu. Sudah kuduga bahwa bekerja sama denganmu memang menguntungkan sekali. Xiao Bin Ciukui menyimpan gulungan kain itu ke dalam jubahnya, lalu memandang kepada semua pembantunya dan berkata dengan suara berwibawa. Mulai saat ini, Pek Liong menjadi pembantuku yang utama. Kalian tidak boleh mengganggunya. Peta rahasia patung emas yang ditemukan di dalam patung ini amat penting. Kalian tidak usah tahu dan ikuti saja aku untuk mendapatkan harta karun yang tak ternilai besarnya. Jangan khawatir, setelah harta karun itu berada di tanganku, kalian tentu akan memperoleh bagian masing-masing. Setelah berkata demikian, tiba-tiba Beng Cu itu memandang kepada Pek Liong dan berkata dengan suara lantang. Pek Liong, jasamu besar sekali. Akan tetapi aku masih merasa heran, bagaimana engkau dapat menduga bahwa di dalam patung terdapat rahasianya. Hayo ceritakan agar menambah pengertian rekan-rekanmu yang berada di sini. Agar lain kali mereka mencoba menggunakan otak, jangan hanya pandai menggunakan hati dan tangan kaki saja. Pek Liong tersenyum dan memandang kepada para tokoh pembantu lainnya, sengaja berlagak tinggi hati untuk membuat hati mereka merasa tidak senang. Ah, Beng Cu, sesungguhnya tidak sukar untuk menduga hal itu kalau saja kita mau mempergunakan akal pikiran kita. Melihat betapa penuh rahasia peta yang menunjukkan di mana adanya patung emas itu, dan betapa patung itu disimpan di dasar telaga, maka tidak mungkin kiranya kalau yang disembunyikan itu hanya sebuah patung emas sekecil itu. Tentu ada barang lain yang jauh lebih berharga, yang rahasianya berada di patung itu. Ketika aku menerima patung itu, maka dugaanku semakin kuat. Patung itu ringan saja, berarti di dalamnya berlubang, tidak seperti patung emas lainnya. Kalau pembuat patung emas membuat dalamnya berlubang, hal ini hanya dengan satu maksud, yaitu untuk menyimpan suatu benda yang teramat penting, yang jauh lebih berharga daripada nilai patung itu sendiri. Pula, setelah mengamati secara teliti aku melihat ada guratan aneh pada leher patung, jelas itu merupakan tanda bahwa leher itu sambungan dan dikerjakan kurang cermat. Maka, sudah bulatlah dugaanku bahwa di dalam perut patung yang berlubang itu tentu disembunyikan benda yang amat berharga. Hahaha, hebat sekali. Bagus sekali, kiranya engkau tidak hanya lihai ilmu silatmu, akan tetapi juga amat cerdik pikiranmu. Aku girang sekali dapat bekerja sama denganmu, Pek Liong. Dan aku juga gembira sekali dapat membantumu, Beng Cu. Dan aku pun gembira kalau dapat menjadi pacarmu yang baru, Pek Liong, kata Tosim Nio Chu genit. Nah, kalian lihat. Baru saja membantuku, jasa Pek Liong sudah jauh lebih besar daripada jasa kalian selama ini. Maka dalam mengambil harta karun ini, kalian harap bekerja keras sehingga kalian pantas memperoleh bagian. Perahu besar lalu digerakkan menuju ke pantai, dan kini Pek Liong ikut mendaki Bukit Merak, menuju ke sarang yang dipergunakan oleh Xiao Bin Ciukui. Sekali ini bukan lagi sebagai tawanan, melainkan sebagai pembantu Xiao Bin Ciukui. Namun, Pek Liong yang cerdik itu maklum bahwa sikap dan semua ucapan Xiao Bin Ciukui kepadanya itu masih palsu, dan dia tahu bahwa diam-diam Xiao Bin Ciukui dan para pembantunya mengamati semua gerak-geriknya. Dia harus berhati-hati sekali. Ye. Keparat. Tan Chin Hai itu sungguh jahat dan kejam bukan main. Berulang kali Kam Sunting mengomel panjang pendek mencaci maki Pek Liong ketika dia bersama adiknya menyeret tubuh Liong Li yang lemas di balik tumbuh-tumbuhan teratai menuju ke perahu kecil mereka di tempat yang agak jauh. Ih, sudahlah, Koko. Sudahi saja caci makimu yang tidak baik itu dan lebih baik kita memperhatikan keadaan Li Hiap ini. Mari cepat bawa ia ke perahu. Cian Li mencela kakaknya, hatinya merasa tidak enak mendengar kakaknya mencaci maki Pek Liong. Biarpun ia sendiri merasa kecewa melihat ulah Pek Liong, namun hatinya masih tidak rela membiarkan kakaknya mencaci maki seperti itu di depannya. Mereka lalu berenang dengan cepat setelah jauh dari perahu besar sehingga tidak kelihatan lagi dan tak lama kemudian, mereka sudah mengangkat tubuh Liong Li ke atas perahu. Limoy, cepat dayung perahu ini ke daratan yang sunyi, aku akan mencoba merawat dan menyadarkan Liong Li Hiap, kata Sunting. Khawatir melihat wajah pendekar wanita itu pucat dan matanya terpejam, akan tetapi perutnya tidak menggembung. Dia memang sudah siap siaga.
Sebelumnya telah diatur oleh pendekar wanita itu, yaitu dia disuruh membantu adiknya agar Qianli dapat berhasil dan selamat. Dan dia dipesan agar bersama Qianli siap di bawah permukaan air, bernapas melalui batang alang-alang yang berlubang, dan menanti di situ, siap menolong kalau ia sampai terpaksa meloncat ke air. Maka, dia dan adiknya dapat melihat perkelahian antara Pek Liong dan Liong Li tadi, melihat pula betapa Liong Li meloncat ke air dan terkena sambaran pisau. Sun Ting mengajak adiknya menyelam dan tepat seperti yang sudah direncanakan oleh Liong Li, mereka berdua menyeret tubuh Liong Li ke bawah air sehingga tidak nampak oleh orang-orang di dalam perahu pendekar wanita itu timbul kembali. Mereka menyelam dan berenang di dalam air, lalu bersembunyi di balik tumbuhan teratai yang lebat, dan sambil bersembunyi, perlahan-lahan mereka berenang di balik tumbuhan itu menuju ke perahu yang cukup jauh dari situ. Yang membuat Sun Ting khawatir adalah karena Liong Li sejak tadi pingsan dan ada pisau menancap di pinggulnya sebelah kanan. Sun Ting tidak berani mencabut pisau itu, dan melihat betapa Liong Li pingsan dan pucat, bahkan napasnya hampir tidak ada. Dalam kepanikannya, dia lalu membuka mulut pendekar wanita itu dan menutup mulut itu dengan mulutnya sendiri lalu meniup sekuatnya untuk membantu paru-paru gadis perkasa itu. Pada saat dia melakukan perawatan itu, sedikit pun tidak ada perasaan apapun di hatinya kecuali ingin menyelamatkan Liong Li, tidak timbul kemesraan atau nafsu walaupun diam-diam dia sudah jatuh cinta kepada pendekar wanita itu. Akhirnya, setelah melakukan perawatan itu beberapa kali, Liong Li gelagapan, membuka matanya dan melihat betapa pemuda penyelam itu meniup melalui mulutnya, dengan lembut ia mendorong dada pemuda itu, lalu berbatuk-batuk. Cukup. Aduh. Ketika ia miringkan tubuhnya, baru terasa olehnya bahwa ada pisau menancap di pinggul kanannya. Dirabanya pinggul itu. Sun Ting, cepat ambilkan buntalan obat, dalam buntalan pakaianku itu buntalan kuning. Sun Ting membuka buntalan pakaian Liong Li yang memang ditinggalkan di perahu itu, dan mengambilkan sebuah buntalan kuning kecil. Ketika buntalan ini dibukanya, maka terisi bubukan kuning yang amat halus. Sun Ting, akan kucabut pisau ini, lalu kau robek kain yang menutupi pinggul yang luka, taburkan obat itu di atas luka, pergunakan jarimu untuk menekan-nekan agar obat itu masuk ke dalam lukanya. Liong Li lalu mencabut pisau itu yang ternyata masuk sedalam satu jari panjang. Darah keluar dari luka di pinggul itu dan Sun Ting merobek celana yang menutupi pinggul. Dengan tekanan-tekanan jarinya pada jalan darah tertentu, pendarahan itu berhenti dan Liong Li menyuruh pemuda itu menaburkan obat bubuk kuning halus. Sun Ting menaburkan obat dan menekan-nekan obat ke dalam luka. Juga dia tidak merasakan apa-apa melihat pinggul yang putih mulus dan halus di depan matanya itu, karena yang teringat olehnya hanyalah bahwa gadis perkasa itu terluka parah. Biarkan dulu sampai obat yang berada di luar luka mengering, jangan ditutupi bagian yang terluka itu, kata Liong Li. Kemudian kepada Qianli ia berkata, adik manis, tolong kau ambilkan 2 batang pedang yang kuikat di bawah perahu ini. Tadi sebelum ia dan Sun Ting meninggalkan perahu, Liong Li yang selalu berhati-hati itu menyembunyikan sepasang pedang pusaka, yaitu Pek Liong Kiam dan Hek Liong Kiam di bawah perahu. Qianli mengangguk dan tanpa banyak cakap lagi ia sudah menghentikan perahu dan menyelam. Tak lama kemudian ia sudah muncul kembali membawa 2 batang pedang yang amat ampuh itu. Sekarang, dayunglah perahu ke pantai yang sunyi, aku harus memikirkan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Pek Liong masih berada dengan mereka dan aku tahu bahwa keselamatannya masih terancam hebat. Sun Ting mengepal tinjunya dengan gemas. Ah, Li Hiap, mengapa masih memikirkan orang jahat itu? Dia telah berubah menjadi seorang penjahat keji. Sungguh tidak tahu malu, dia telah melukaimu dengan curang. Tepat seperti yang kukehendaki, Sun Ting. Memang Pek Liong seorang yang cerdik luar biasa dan dia dapat membaca setiap isi hati dan pikiranku. Untung dia berlaku cepat dan dapat melukai pinggulku, kalau tidak tentu mereka akan semakin mencurigainya. Mudah-mudahan saja pengorbanan pinggulku ini tidak sia-sia. Tentu saja kakak beradik itu terbelalak memandang kepada pendekar wanita itu. Li Hiap, apa maksudmu? Benarkah bahwa Tante Hiap tidak berkhianat, tidak bersekutu dengan penjahat dan dengan kejam sekali telah melukaimu? Pendekar wanita itu masih menelungkup. Pinggulnya terbuka dan bukit pinggul itu menjulang ke atas, indah bentuknya dan putih mulus kemerahan. Ia menggeleng kepalanya sambil tersenyum. Sama sekali tidak. Sampai dunia kiamat, Pek Liong tidak akan mengkhianati aku, dan tidak akan sudi menjadi kaki tangan penjahat.
Akan tetapi, Li Hiap, bukankah tadi dia memaki-makimu dengan kata-kata kotor, bahkan lalu menyerangmu? Dia sudah mengaku dengan lantang bahwa dia ingin bekerja sama dengan Xiao bin Chiukui untuk mendapatkan bagian harta karun. Bahkan dia telah memakimu dengan kata-kata kotor, menuduhmu secara keji dan... Liong Li mengangkat tangannya untuk menutupi mulut Sunting yang agaknya hendak memaki itu, dan ia tersenyum. Kalian adalah dua orang muda yang berjiwa bersih dan polos, tentu saja tidak mengerti akan sepak terjang kami berdua. Menghadapi para penjahat keji dan lihai seperti mereka, kita harus mempergunakan siasat pula. Akan tetapi, Li Hiap, kalau Tai Hiap tidak ingin bekerja sama dengan mereka, tadi dia dapat bersama Li Hiap meloncat ke air dan kami berdua yang akan mampu melarikan kalian dengan selamat. Kenapa dia tinggal di perahu itu? Qian Li juga membantah, merasa penasaran dan khawatir karena pendekar yang dikaguminya itu kini masih berada bersama para penjahat keji itu. Tadinya aku memang bermaksud untuk membebaskan engkau dan dia, adik manis. Akan tetapi ketika aku mendengar ucapan Pek Liong kepadamu, ucapan keras yang sengaja dia keluarkan agar aku dapat mendengarnya, bahwa dia ingin bekerja sama dengan Beng Chu untuk mendapat bagian harta karun, aku tahu akan rencananya. Maka, aku harus bersandiwara sesuai dengan rencananya agar dia berhasil. Aku harus berusaha agar dia dapat diterima oleh gerombolan penjahat itu dan dipercaya. Ketika dia melukai aku dengan pisau dan aku jatuh ke air terus kelihatan tenggelam dan tewas, tentu dia diterima dengan gembira oleh Beng Chu, bahkan mungkin menjadi orang kepercayaannya. Ah, kalau begitu. Tante Hiap tadi. Dan Li Hiap, hanya bermain sandiwara saja? Semua itu merupakan siasat jiwi kalian, agar Tante Hiap dapat dipercaya dan diterima sebagai sekutu gerombolan penjahat itu, tanya Sunting dengan muka merah. Teringat betapa tadi dia telah memaki-maki Pek Liong. Sudah jelas begitu masih bertanya lagi. Qian Li berkata dengan mulut cemberut. Dasar engkau yang tidak mengenal budi orang, Koko, belum apa-apa sudah mencela dan memaki-maki. Aku menyesal sekali. Akan tetapi siapa tahu bahwa mereka itu bersandiwara? Melihat betapa Li Hiap benar-benar terluka oleh pisau, siapa mengira bahwa hal itu disengaja? Sunting membela diri. Liong Li tersenyum. Sudahlah, bukan salah Sunting. Memang bagi orang lain, kami berdua sukar dimengerti. Serahkan saja kepada kami berdua untuk menghadapi gerombolan penjahat yang amat lihai itu. Tapi, Li Hiap, mengapa Tai Hiap harus menyerahkan diri, harus menjadi sekutu mereka walaupun hanya berpura-pura? Mengapa pula Li Hiap harus mengorbankan diri seperti ini? Apa perlunya bekerja sama dengan para penjahat itu? Tentu ada alasannya bagi Pek Liong untuk berbuat demikian. Hanya dia yang mengetahui dan aku hanya melengkapi peranannya saja. Tentu ada hal yang amat penting, teramat penting bagi kami berdua maka dia memainkan sandiwara itu. Karena itu, kita harus waspada dan di darat, kalian tidak mungkin dapat membantu kami. Kepandaian kalian jauh daripada cukup untuk melawan mereka. Kalau kalian membantu, bahkan kalian akan melemahkan kami, karena kami harus melindungi kalian. Belum lagi kalau kalian ditawan dan dijadikan sandera, memaksa kami untuk menyerah. Kalian tunggu saja di tepi telaga. Kalau kalian melihat perahu mereka berlayar baru kalian boleh membayangi dari jauh, apalagi kalau melihat ada Pek Liong di perahu itu. Kalian siap sedia untuk menolong kalau kami sampai membutuhkan pertolongan di air, seperti keadaanku tadi. Mengerti? Baik, Enci, kata Sunting dan kembali dia menyebut Enci. Hal ini menandakan bahwa ketegangan telah lewat dan dia kembali bersikap mesra, akan tetapi, engkau masih terluka, aku akan beristirahat di perahu ini. Dalam waktu beberapa jam saja luka ini akan mengering dan aku akan dapat melakukan penyelidikan di Bukit Merak. Kuyakin bahwa tentu Pek Liong diajak ke sana oleh mereka. Tiba-tiba Qian Li mengepal tinju dan mukanya berubah marah. Sayang aku tidak berhasil membuat perempuan laknat itu mati tenggelam. Ia teringat kepada Toksim Niochu dan merasa cemburu, apalagi mengingat bahwa kini Pek Liong menjadi sekutu mereka. Tentu hal ini akan dipergunakan sebagai kesempatan baik oleh perempuan genit itu untuk memikat hati Pek Liong. Liong Li tersenyum. Ia dapat membaca jalan pikiran gadis penyelam yang manis itu, dan sambil mengamati wajah dan tubuh orang ia berkata, jangan khawatir, adik manis. Aku mengenal benar siapa Pek Liong.
Dia tidak akan mudah jatuh oleh rayuan segala macam wanita macam si genit itu. Aku tahu selera Pek Liong. Gadis seperti engkau inilah kiranya akan memenuhi seleranya. Mendengar ucapan pendekar wanita ini, seketika wajah Cian Li tersipu malu dan ketika perahu tiba di tepi yang sunyi, ia lalu meloncat ke darat dan menalikan tali perahu pada sebatang pohon. Aku akan mencari kayu kering pembuat api unggun, katanya dan ia pun pergi. Sunting masih duduk menjaga di dekat Liong Li yang masih menelungkup. Dengan penuh rasa iba dan sayang, dia memandang bukit pinggul yang terluka itu. Obat bubuk kuning itu nampak telah membuat luka itu mengering, akan tetapi di sekeliling luka itu masih nampak betapa kulit yang halus mulus itu kemerahan. "Enci, sakit benarkah rasanya pinggulmu?" tanya Sunting lirih dan seperti otomatis, jari-jari tangannya mengelus-elus sekeliling luka, seolah-olah dengan jari-jari tangannya dia ingin mengusir perasaan nyeri yang ada. Mendengar pertanyaan itu dan merasa betapa jari-jari tangan itu mengelus lembut, Liong Li merasa bulu tengkuknya meremang. "Ah, tidak berapa nyeri, Sunting. Sebentar lagi tentu sembuh. Setelah cuaca gelap nanti, aku akan pergi menyelidik ke Bukit Merak." Sunting tidak menjawab, tangannya masih mengelus bukit pinggul itu di sekeliling luka. "Enci, bukit pinggulmu indah sekali bentuknya, dan putih mulus," katanya lirih. Liong Li merasa betapa jantungnya berdebar, maka ia lalu berkata cepat, "Lepaskan tanganmu, Sunting. Aku akan duduk, tutupkan selimut itu pada pinggulku, lukanya sudah mengering." Biarpun dengan lambat, seolah merasa tidak rela pinggul itu ditutupi, Sunting melakukan perintah itu dan sambil tersenyum Liong Li berkata kepadanya, "Engkau perayu nakal. Tugas masih bertumpuk untuk kita, belum waktunya bersenang-senang. Nah, bantulah adikmu mengumpulkan kayu kering, dan coba cari makanan karena sebelum pergi, aku ingin makan dulu. Cepat pergi, jangan bengong saja, aku hendak berganti pakaian." Sunting meloncat ke darat dan setelah melangkah belasan kaki dia menengok. Dia melihat betapa pendekar wanita itu telah menanggalkan pakaiannya. Kalau menurut dorongan nafsunya, ingin dia membalikan tubuh dan menikmati penglihatan itu, akan tetapi kesopanan memaksanya cepat membuang muka dan melanjutkan langkahnya. Liong Li melihat semua ini dan ia pun tersenyum. Seorang pemuda yang amat baik, dan amat menyenangkan, pikirnya dan kedua pipinya berubah merah, lesung pipitnya bermain di kanan kiri bibirnya. Ia pun cepat berganti pakaian kering, pakaian serba hitam yang ringkas dan menyelipkan sepasang pedang pusaka di punggung. Dengan cepat dibereskannya rambutnya yang tadi basah dan awut-awutan. Disisirnya rapi dan digelung ke atas, diikat sapu tangan sutra merah dan ditusuk dengan tusuk konde perak berbentuk seekor naga kecil. Ia mengenakan sepatunya yang tadi dilepas di dalam perahu kecil, dan lengkaplah sudah ia, siap untuk melakukan penyelidikan, siap untuk bertempur. Kakak beradik itu datang membawa kayu kering yang cukup, dan Sunting membawa pula 3 ekor ikan yang tadi didapatnya dengan menjala di tepi telaga. Mereka lalu duduk menghadapi api unggun dan ketika matahari mulai tenggelam di barat, mereka makan panggang ikan. Setelah cuaca mulai gelap, pergilah Liong Li meninggalkan kakak beradik itu di tepi telaga. Dengan tenang Liong Li melakukan perjalanan menuju ke Bukit Merak setelah mendapat petunjuk dari Sunting tentang letak Bukit Merak. Malam itu kebetulan bulan purnama, maka setelah bulan muncul, pendekar wanita ini dapat melakukan perjalanan tanpa banyak kesukaran. Sunting dan adiknya lalu kembali ke dusun mereka di luar kota Nancang. Mereka mengumpulkan pakaian dan perbekalan di rumah mereka yang sudah diaduk-aduk oleh para penjahat ketika mereka mencari peta dahulu itu. Malam itu mereka bermalam di rumah sendiri, baru pada keesokan harinya, pagi-pagi mereka kembali ke telaga, mendayung perahu mereka dan mulai dengan pengamatan mereka kalau-kalau ada perahu penjahat berlayar. Akan tetapi, sehari itu mereka tidak melihat ada perahu penjahat, tidak melihat pula bayangan Pek Liong maupun Liong Li sehingga diam-diam hati kedua orang kakak beradik ini diliputi penuh kekhawatiran. Ye. Di bawah sinar bulan purnama, Liong Li mendaki Bukit Merak. Ia menduga bahwa sarang penjahat itu tentu tidak semudah itu didaki orang. Tentu di sana terkandung banyak perangkap dan juga terdapat para penjaga. Dugaannya memang benar. Beberapa kali dia berhadapan dengan perangkap-perangkap, seperti lubang jebakan yang ditutup rumput, tali-tali yang kalau tersangkut kaki menurunkan jala, atau membuat tombak dan anak panah datang berhamburan dari kanan kiri. Namun, Liong Li adalah seorang wanita perkasa yang amat cerdik dan sudah banyak pengalamannya,
maka ia selalu berhati-hati dan setiap kali melihat ketidakwajaran di depan, ia selalu menguji keamanan tempat itu dengan lemparan kayu atau batu. Maka, tak pernah ia terperosok ke dalam jebakan atau terserang senjata rahasia yang dipasang di jalan menuju ke sarang penjahat di lereng Bukit Merak. Ketika ia melalui daerah yang penuh pohon sehingga di bawah pohon terlalu gelap dan terlalu berbahaya untuk dilalui, Liong Li lalu mempergunakan kepandaiannya dan ia pun meloncat ke atas pohon, kemudian bagaikan seekor tupai saja, ia berloncatan dari pohon ke pohon, menuju ke lereng di mana sudah nampak sinar-sinar lampu dari perkampungan penjahat. Dan perhitungannya memang tepat. Setelah ia melalui jalan atas di antara pohon-pohon, ia tidak pernah berhadapan dengan perangkap lagi. Akan tetapi, ia tidak tahu bahwa Xiao Bin Ciukui jauh lebih cerdik daripada yang disangkanya. Biarpun tidak dipasangi perangkap, namun di luar kesadarannya, ketika ia berloncatan dari pohon ke pohon, kakinya menyangkut dan membuat putus tali halus yang berhubungan dengan tanda bahaya yang dipasang di rumah tinggal Xiao Bin Ciukui. Bengcu kaum penjahat ini tahu bahwa ada tamu tak diundang datang berkunjung malam itu. Dia dapat menduga bahwa tamu yang datang melalui pohon-pohon sudah pasti bukan kawan, maka cepat dia memanggil para pembantunya. Ada musuh datang, entah berapa orang banyaknya. Mereka lihai, datang berkunjung melalui pohon-pohon. Cepat kalian hadang dan robohkan mereka, hidup atau mati. Xiao Bin Ciukui merasa khawatir sekali setelah peta rahasia dari patung emas berada di tangannya. Dia merahasiakan isi peta itu dari para pembantunya, bahkan Tok Sim Niochu yang merupakan pembantu utamanya, juga pacarnya pun tidak diberitahu. Hanya siang tadi dia memerintahkan Poyang Samliong untuk mengumpulkan bantuan tenaga kasar sebanyak 50 orang. Tak seorang pun di antara para pembantunya dapat menduga untuk apa Bengcu mereka membutuhkan tenaga kasar sebanyak 50 orang itu. Poyang Samliong diberi tugas itu karena mereka adalah tokoh-tokoh di sekitar daerah Telaga Poyang sehingga tentu akan lebih mudah mengumpulkan orang-orang yang dapat dipercaya. Mereka akan diberi gaji besar, demikian Bengcu berjanji. Untuk mengumpulkan 50 orang, Poyang Samliong minta waktu selama 3 hari. Demikianlah, sambil menanti orang-orang yang dikumpulkan Poyang Samliong, Xiao Bin Ciukui selalu berhati-hati dan memesan para pembantunya untuk berjaga-jaga. Diam-diam dia pun membisiki para pembantu lama untuk mengamati sepak terjang dan gerak-gerik Pek Liong walaupun pada lahirnya Pek Liong seolah-olah sudah dianggap sebagai seorang pembantu yang dipercaya pula. Malam itu, ketika Bengcu memanggil mereka dan memberitahu adanya musuh yang datang berkunjung, Pek Liong juga mendapat tugas untuk menyambut musuh. Bersambung ke jilid 17. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.